Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kembali lagi kita bertemu di ibadah pagi lautan Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita mau bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan. Kalau kami boleh berkumpul pada pagi hari ini Tuhan, mengikuti ibadah pagi lautan Tuhan, itu semua karena berkat anugerah-Mu, itu semua karena kemurahan-Mu yang begitu besar bagi kehidupan kami. Berkati ibadah kami Tuhan, sebentar kami akan mulai, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan yang bersama-sama dengan kami dan Tuhan yang mengurapi ibadah kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Saya sapa sekali lagi Bapak Ibu Saudara, shalom. Apa kabar hari ini? Yesus Maha Dahsyat. Yes, puji nama Tuhan kalau kita boleh berkumpul bersama-sama pada pagi hari ini, itu semua karena berkat anugerah Tuhan. Dan kita percaya Mazmur 119 ayatnya yang ke-105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita mau sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita sama-sama bertepuk tangan. Kita mau terbang tinggi bersama Tuhan dalam kemuliaan-Nya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ya, kita angkat pujian ini dari awal. Kita mau sama-sama angkat suara kita. Kita mau bertepuk tangan bagi Dia. Mari sama-sama kita katakan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Kami aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan pada pagi hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan telah menyertai kami pada pagi hari ini. Dan sekarang kami ingin mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berkati agar firman yang kita dengarkan pada pagi hari ini dapat menjadi rema di kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam ibadah pagi lawatan Tuhan. Saat ini saya akan membawakan renungan tentang gimana sih caranya kita tidak membenci orangnya, melainkan benci dosanya. Tema ini diambil dalam Matius 9 ayat 9 sampai 13. Saya akan membacakannya. Matius pemungut cukai mengikuti Yesus.
Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Ayat 10. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia, murid-muridnya. Ayat 11. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Ayat 12. Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Amin. Ternyata dalam pelayanannya, Tuhan Yesus justru mengajarkan kita bahwa ternyata sesama manusia tidak boleh saling menjauhi. Jika kita mempunyai teman atau kerabat yang dipandang buruk atau mendapatkan stigma buruk dari orang-orang sekitar, kita bukan malah menjauhinya, namun gimana caranya kita tetap bergaul dengan mereka, tapi tetap menjaga jarak serta berhati-hati, jangan sampai kebiasaan buruk mereka dapat mempengaruhi kita. Dan di sini Tuhan Yesus juga mempunyai murid yang mendapatkan stigma masyarakat buruk, seperti Matius si pemungut cukai, karena pada saat itu di Israel pemungut cukai adalah orang yang bisa dikategorikan sebagai orang yang mendapatkan pandangan tidak baik dari kebanyakan orang. Jadi dari penjelasan tadi, intinya bencilah dosanya bukan orangnya. Jadi kita tidak boleh menjauhi orangnya, tapi kita justru mengingatkan kepada orang itu kalau apa yang mereka lakukan atau mereka perbuat adalah tidak baik. Seperti contohnya, Bapak Ibu mungkin punya teman atau kerabat yang mungkin suka berbohong atau menggosipin orang lain. Nah, itu kita justru bergaul dengan orang seperti itu agar kita bisa mengingatkan ke depannya tidak boleh melakukan hal seperti itu. Jadi jangan benci orangnya, melainkan bencilah dosanya. Sekian pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah selesai menyampaikan sebagian kecil dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu pada pagi hari ini dapat menjadi rema di kehidupan kami, dan kami dapat menjalankan firman Tuhan-Mu di setiap kehidupan kami, di setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, bertata dalam kerajaan surga. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Untuk warta di minggu ini, hari Kamis jam 10 pagi ada ibadah MPS secara onsite di gereja. Lalu pada hari Sabtu jam 5 sore ada hangout with youth secara onsite. Untuk tempat selebihnya akan diinfokan di grup WA Youth Circle. Kita akan bertemu kembali pada ibadah hari Minggu di jam 9 pagi dan 10.40 pagi secara onsite di gereja. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita menutup ibadah pagi lautan Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan telah menyertai ibadah kami pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Tuhan juga sertai dan berkati sehari ini, minggu ini juga Tuhan. Dan kiranya apa yang kami lakukan dan kerjakan dapat berhasil, dan kami akan menutup ibadah ini. Kiranya Tuhan menyertai dan melindungi. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.